Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai tata letak. Sebuah organisasi, instansi, lembaga, dan perusahaan pasti membutuhkan tempat untuk menjalankan kegiatan di organisasinya, baik tempat yang sudah dimilikinya maupun tempat yang disewa. Penentuan tata letak sangatlah penting bagi kenyamanan dan keamanan suatu organisasi untuk ditempati. Tata letak yang dipilih harus tepat sehingga dapat menunjang kesuksesan anggota dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Apabila pemilihan tata letak kurang tepat, maka bisa jadi salah satu faktor penghambat bagi anggota dalam melaksanakan tugasnya. Bisa jadi anggota tersebut merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan tata letak yang dipilih. Di dalam ruangan kantor, dibutuhkan sebuah korelasi antara warna, ukuran ruangan, furnitur yang digunakan, dan hal kecil lainnya. Tujuannya supaya ruangan tersebut lebih nyaman ketika ditempati dan orang-orang yang beraktivitas di dalamnya mendapatkan kemudahan dalam melakukan pekerjaannya. B. Tujuan tata letak. Yang pertama, memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. Yang kedua, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Yang ketiga, memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. Yang keempat, mempergunakan segenap ruangan dengan baik. Yang kelima, memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. Yang keenam, terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang. Yang ketujuh, pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek. C. Manfaat tata letak kantor. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman bagi pegawai. Ketiga, menjamin efisiensi, pengawasan, dan kelancaran arus kerja yang ada. Keempat, meningkatkan kepuasan, semangat, dan produktivitas kerja pegawai. 5. Memberikan kesan positif terhadap pelanggan atau tamu yang datang. Keenam, mengantisipasi pengembangan organisasi dengan layout kantor yang fleksibel. Bentuk-bentuk kantor. Di luar kantor maya atau virtual office terdapat beberapa kantor yang biasanya digunakan. Bentuk kantor tersebut antara lain terbuka, tertutup, dan landscape. Kantor terbuka merupakan kantor di mana tempat kerja dari setiap karyawan tidak dibatasi oleh sekat-sekat atau pembatas lainnya, sehingga satu sama lain dapat bersosialisasi dengan baik. Keunggulan dari kantor terbuka, biaya yang dibutuhkan cenderung lebih rendah, ruangan dimanfaatkan secara baik, dan biaya perawatan lebih rendah. Pengawasan jadi lebih mudah, begitupun dengan komunikasi dan memungkinkan peralatan digunakan secara bersama. Namun kelemahannya, keamanan kurang terjamin, gangguan yang berasal dari tamu, dan rasa memiliki pada suatu kelompok kerja dapat berkurang. Berikut adalah contoh gambar dari kantor terbuka. Kantor tertutup, terbagi menjadi beberapa ruangan. Berikut kelebihan dan kekurangan dari ruangan kantor tertutup. Berikut adalah gambar dari kantor tertutup. Kantor landscape merupakan campuran antar kantor terbuka dan kantor tertutup. Kelebihan dari kantor landscape, para karyawan merasa nyaman, stres ditimbulkan dapat berkurang, tingkat kebisingan dapat dikurangi lebih jauh. Adapun contoh gambar dari kantor landscape adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk meja. Bentuk meja kerja sangatlah penting, tapi penyusunannya sendiri harus bergantung pada bentuk layout apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Ada beberapa bentuk meja kerja yang dapat disusun, di antaranya meja kerja bentuk kelas. Bentuk kelas ini membuat semua karyawan duduk di meja kantor yang penataannya mirip dengan meja-meja yang terdapat di kelas, di mana setiap karyawan membelakangi karyawan lainnya. Selanjutnya, meja kerja bentuk L. Bentuk L ini membuat meja kerja para karyawan berbentuk L. Selain bentuk-bentuk dari meja kerja yang ada di kantor, ada pula bentuk meja rapat yang dapat digunakan dalam kantor yang biasa digunakan ketika rapat. Berikut adalah bentuk-bentuk dari meja rapat antara lain meja rapat bentuk U. Bentuk U ini membuat meja rapat para karyawan berbentuk U. Selanjutnya ada meja rapat bentuk V dan ada juga meja rapat bentuk bundar. Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat juga bentuk-bentuk lain seperti panggung bioskop, wedding hall, bentuk perahu, dan bentuk lainnya. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari materi tata letak ini adalah
Jadi, sebuah organisasi, instansi, lembaga, dan perusahaan pasti membutuhkan tempat untuk menjalankan kegiatan di organisasinya, baik tempat yang sudah dimilikinya maupun tempat yang disewa. Setiap tempat memiliki tata letak atau layout yang telah diatur sedemikian rupa, baik itu tata letak ruangan ataupun tata letak peralatan dan perlengkapan yang ada di dalamnya. Penentuan tata letak ini sangatlah penting bagi kenyamanan dan keamanan suatu organisasi untuk ditempati. Tata letak yang dipilih haruslah tepat sehingga dapat menunjang kesuksesan anggota dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Apabila pemilihan tata letak kurang tepat, maka bisa jadi salah satu faktor penghambat bagi anggota dalam melaksanakan tugasnya. Bisa jadi anggota tersebut merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan tata letak yang dipilih. Oleh karena itu, pemilihan tata letak bagi anggota organisasi untuk mencapai sangatlah penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan untuk mencapai kesuksesan organisasi sehingga dapat eksis di lingkungan masyarakat. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman.